Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan Verval NISN untuk fresh graduate atau yang masih kelas 12, semi gap, atau yang sekarang sudah kuliah tapi sudah lulus, ya udah di PTN misalkan, atau udah kuliah tapi pengen UTBK lagi, atau yang gap year yang belum keterima di UTBK, SNBP, dan lain sebagainya. Intinya belum kuliah kalau gap year. Nah, itu harus vervalnya kapan dan bagaimana? Oke, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Kapan harus verval? Ini untuk yang fresh graduate atau yang masih kelas 12 dan mau ikut SNBP ya, berarti pendaftaran akun untuk SNBP. Dicek dulu NISN-nya, apabila nanti muncul data dalam NISN seperti nama dan lain-lain, ada yang salah nih, itulah verval. Kemudian muncul keterangan data tidak ditemukan atau data tidak padan. Dan juga status NISN-nya tidak aktif. Itu silahkan bagi fresh graduate atau yang mau daftar SNBP di verval. Kemudian untuk yang semi gap atau yang sudah lulus dan sudah kuliah saat ini, cuma karena mungkin jurusannya tidak sesuai dengan keinginan gitu ya, jadi pengen ikut UTBK lagi, itu verval apabila mengalami masalah seperti kesalahan data, ejaan nama, dan lain-lain. Kemudian muncul pemberitahuan data tidak padan ketika cek NISN, data tidak ditemukan, gitu, itu verval. Dan terkait dengan status NISN, apakah jika tidak aktif itu verval? Tidak perlu ya teman-teman, karena memang sudah lulus dan bukan lagi jadi siswa, karena kuliah jadinya mahasiswa gitu kan. Nah, NISN merupakan nomor induk siswa nasional, itu singkatannya. Nah, siswa merupakan orang yang belajar di tingkat pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Nah, teman-teman kan udah lulus nih kalau yang semi gap gitu, udah kuliah. Jadi kalau sudah lulus, NISN tidak aktif, bukan masalah dong. Intinya, verval itu digunakan atau dilakukan pada saat ada data yang salah. Ingat ya, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Nah, untuk status kan memang sudah lulus kan sekarang pun kuliah gitu, jadinya disebut golongan semi gap, yaitu orang yang kuliah tapi mau UTBK lagi. Jadi udah bukan siswa lagi, melainkan statusnya mahasiswa karena sudah kuliah. Dan kalau mahasiswa itu punya nomor induknya sendiri yang namanya NPM atau NIM, jadi bukan NISN. Apabila NISN-nya tidak aktif, ya nggak masalah dong, masih bisa daftar akun, lanjutkan saja. Yang ketiga, untuk yang gap year atau yang sudah lulus dan sekarang belum mendapatkan kampus atau belum kuliah, intinya mau SNBT, yaitu melakukan verval apabila ketika cek NISN ada status atau pemberitahuan bahwasanya data tidak ditemukan, data tidak padan, dan ada kesalahan pada nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan statusnya masih aktif. Karena untuk yang sudah lulus di sini, gap year itu memang sudah tidak aktif lagi jadi siswa. Sehingga status NISN-nya pun yang benar itu sudah tidak aktif. Kemudian yang kedua, yaitu aku mau ngasih tahu cara verval itu gimana. Nah, di sini aku membagi dua, untuk yang masih kelas 12 dan juga untuk yang sudah lulus. Untuk yang masih kelas 12 atau mau SNBP, apabila ada kesalahan data pada NISN, misalnya salah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, statusnya tidak aktif, data tidak padan, atau data tidak ditemukan, silahkan yang pertama adalah lapor ke BK sekolah. Karena di sini statusnya masih siswa kelas 12 ya, jadi kalau misalkan ada permasalahan apapun dalam proses pendaftaran akun atau pendaftaran SNBP, silahkan lapor dulu ke pihak sekolah, yaitu di sini guru BK. Setelah itu bagaimana saran yang diberikan guru BK? Apakah verval sendiri atau bagaimana? Cuma biasanya itu nanti siswanya tetap verval sendiri, tetapi akan ada pendampingan gitu. Intinya karena masih dalam lingkup sekolah ya, masih kelas 12, jadi setidaknya kalian berkoordinasi dengan pihak sekolah, yaitu di sini diwakilkan oleh guru BK. Jangan apa-apa bertindak sendiri karena masih kelas 12. Sementara untuk yang semi gap dan gap year, apabila salah ketika cek NISN, muncul data tidak padan, statusnya masih aktif atau data tidak ditemukan, dan kesalahan data-data lain di NISN tidak sesuai dengan yang betul gitu ya di identitas teman-teman, silahkan bisa melakukan verval di laman ini atau ketik di pencarian Google verval lulusan sekolah menengah atas. Tuh, ini untuk webnya seperti ini. Nanti supaya teman-teman gak bingung, aku di bagian deskripsi tak cantumin linknya ya, biar langsung bisa diklik buat yang mau verval. Oke, perlu diingatkan lagi bahwasanya verval ini merupakan hal yang dilakukan untuk pembenaran data. Jadi kalau misalkan data teman-teman sudah benar di verval, itu malah nanti akan berubah jadi salah. Jadi hati-hati ya, verval itu digunakan apabila datanya itu salah. Nah, jika sudah masuk ke web, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Silahkan isikan jawaban pada setiap pertanyaan dalam kolom yang disediakan sesuai ketentuan yang diminta, terutama terkait dengan ukuran dan juga jenis filenya. Misinya gimana, kapital atau enggak, disesuaikan dengan yang di NISN. Kalau misalkan di NISN kapital itu disesuaikan, kalau huruf awalnya aja yang kapital juga disesuaikan. Oke, untuk pengisiannya di sini ada identitas yaitu NISN. Yang pertama, silahkan diisikan nomor induk teman-teman siswa nasional. NISN-nya tadi kan dicek ya itu. Kemudian NIK itu ada di KK atau ada di KTP buat yang punya KTP. Kalau NIK di KK itu yang di urutan nama teman-teman ya, bukan yang atas. Kalau yang atas itu untuk nomor KK. Kemudian nama ini ditulis nama panjang teman-teman sesuai yang ada di KTP atau di KK atau di NISN itu ya. Kapital atau tidaknya disesuaikan dengan yang di NISN. Kemudian tempat lahir itu cukup kotanya aja, kayak misalnya Yogyakarta gitu. Kemudian tanggal lahir diisikan tahunnya dulu, tahun, bulan, baru hari. Dan untuk yang lahirnya itu di bawah tanggal 10 itu silakan dikasih 0 di depannya, 01, 02 gitu. Jenis kelamin disesuaikan nama ibu kandung, nama ibu teman-teman, emailnya yang masih aktif. Nah ini nanti akan ada verifikasi mungkin ya. Jadi usahakan emailnya itu ada di satu HP yang sama atau setidaknya masih aktif, masih bisa dibuka. Yang selanjutnya di sini ada profil lulusan SMA atau sederajat. Di sini ditulis atau dipilih ya tahun lulus teman-teman, itu tahun kapan. Kemudian sekolah lulusan SMA, sekolahnya mana, cukup mengisikan nama sekolah. Cuma kalau nama sekolahnya nggak ada, silahkan isikan NPSN. Gitu ya, peminatannya juga selama di sekolah itu ambil peminatan apa. Nah, kalau misalkan kurikulum merdeka kan nggak ada jurusan-jurusannya ya, itu bisa pilih umum aja. Kemudian di sini ada scan ijazah, scan-nya itu pastikan filenya jelas, nanti kalau nggak jelas itu bisa ditolak soalnya pengajuan pembenaran atau verbal NISN. Perhatikan ini untuk berkasnya itu JPG, JPG, dan PNG, ukuran maksimal 1 MB, jadi jangan lebih dari 1 MB dan filenya harus ini. Kalau soalnya, kalau nggak JPG, JPG, atau PNG, itu nanti ditolak ya. Terus untuk yang masih kelas 12 gimana? Kan belum dapat ijazah gitu. Nah, maka dari itu tadi di awal aku menyampaikan kalau ada masalah apapun terkait dengan NISN, masih kelas 12, sampaikan ke guru BK. Nanti akan diarahkan bagaimana prosesnya gitu. Selain ijazah SMA, di sini ijazah SMP juga diperlukan ya untuk verbal, yaitu tahun lulus SMP, kemudian sekolahnya, NISN SMP, dan ijazah. Oke, diisikan semuanya, pastikan semua data terisi dengan benar. Jika sudah, diklik ajukan dan tunggu sampai nanti statusnya berganti disetujui. Di sini untuk mengecek statusnya, klik status pengajuan, kemudian jika sudah berganti menjadi disetujui, cek ulang NISN di web NISN apakah kesalahan data yang sebelumnya sudah berubah jadi benar atau belum. Nanti akan ada banyak kemungkinan yaitu ditolak atau disetujui. Kalau ditolak itu biasanya karena filenya tidak jelas, jadi ditolak. Dan kalau disetujui ya sudah, itu berarti tadi kesalahan tadi sudah berubah menjadi benar. Gitu ya teman-teman. Oke, buat yang kelas 12 koordinasi dengan pihak sekolah yaitu guru BK, dan untuk yang semi gap dan gap year melakukan verbal dengan syarat apabila ada kesalahan di data NISN. Kalau statusnya tidak aktif nggak usah verbal. Verbalnya kayak tadi yang aku contohin gitu. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.